Oke, jadi sebenarnya adalah yang mau kita tekankan di sini itu adalah kalian sebagai calon dokter gigi gitu ya, harus bisa memahami bagaimana cara menuliskan resep yang baik dan benar gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan penulisan resep kita nggak tepat, berarti apoteker yang akan menerima resep kita itu juga akan memberikan instruksi yang salah ke pasien. Hasilnya rencana perawatan kita akan gagal kalau pasien itu tidak menggunakan obat sesuai instruksi kita, atau apoteker tidak memberikan obat sesuai dengan yang kita inginkan. Karena balik lagi, yang harus di-highlight di sini adalah pemakaian obat untuk lesi oral itu kadang-kadang itu berbeda dengan pemakaian sistemik biasa. Contohnya apa? Tetracycline yang tadi. Tetracycline biasanya itu dipakainya itu sistemik. Tapi kalau misalkan di OM terkadang dibuatnya itu topikal gitu. Berarti kan kalau misalkan kamu nulisnya itu cuma tetracycline biasa gitu, ya udah apoteker itu akan nulisnya itu ya diresepkan biasa dan akan diinstruksikan ke pasiennya itu diminum secara sistemik biasa. Kalau tidak ada instruksi khusus dari kalian gitu. Jadi sangat penting sekali menuliskan resep dengan baik dan benar. Oke, sebenarnya bagian resep itu kayak gimana sih? Resep itu ada 3 bagian. Yang pertama itu adalah bagian pembukaan. Pembukaannya itu terdiri dari nama dokter, alamat klinik, tempat dan tanggal, dan juga SIP. Jadi kalau misalkan nanti kalian disuruh buat resep, nggak usah bingung nama dokternya siapa ya. Tulis aja nama kamu, nama dokter Oli gitu. Alamat klinik ngasal aja, tulislah RSCM boleh. Tempat atau tanggal boleh hari ini. SIP-nya, nomor SIP silakan tulis aja nomor apa gitu. Jadi harus tetap ditulis gitu supaya kita tahu kalau kalian tuh kalian tahu kalau misalkan SIP itu harus ada di pembukaan resep. Oh iya, alamat klinik itu harus ada di pembukaan resep. Sebenarnya penting apa enggak sih? Ya penting. Kenapa? Karena kalau misalkan ada apa-apa sama pasiennya, pasien itu tahu harus menghubungi kemana gitu. Makanya kita harus benar-benar hati-hati banget menggunakan resep. Oke, itu pembukaannya ya. Lalu kita lanjut ke badan resep. Nah, ini part yang paling penting. Ketika di badan resep ini kalian harus tulis nama obatnya. Udah pasti. Kalau bisa kandungan utama obatnya. Contoh misalkan Aloclair merek-mereknya. Kalau bisa Aloclair itu kandungan utamanya apa? Asam hyaluronat. Kamu tulisnya asam hyaluronatnya. Dalam kurung boleh Aloclair. Sebenarnya kenapa? Kalau misalkan kamu tulisnya itu langsung Aloclair, langsung mereknya, kalau di apotek tersebut nggak ada, ya udah pasiennya mesti nyari-nyari lagi dong ke apotek lain. Padahal sebenarnya ada obat yang mempunyai kandungan yang sama tapi mereknya itu berbeda gitu. Jadi usahakan tulisnya itu kandungan utamanya baru mereknya dalam kurung gitu. Jangan mereknya aja kalau bisa. Kalau salah atau enggak ya sebenarnya sih nggak salah gitu, tapi akan lebih baik kalau kamu nulis kandungan utamanya. Oke, bentuk sediaannya. Contohnya yaitu misalkan salep kah, ointment kah, atau krim kah? Beda nggak kira-kira ointment sama krim? Atau gel? Semuanya topikal. Bedanya itu adalah kalau gel itu biasanya tuh kandungan airnya itu lebih banyak, sehingga kalau dipakainya itu di dalam mulut retensinya itu bisa lebih baik. Sedangkan kalau kayak krim gitu, kalau sediaannya bentuk krim, biasanya dia itu kandungan minyaknya itu lebih banyak dibandingkan airnya. Jadi kalau dipakainya di luar mulut, itu bisa lebih retensinya lebih kuat. Gitu. Jadi kalau misalkan gel, airnya yang lebih banyak, lebih baik dipakainya itu untuk intraoral. Sedangkan kalau misalkan krim, itu minyaknya, kadar minyaknya itu bisa lebih tinggi biasanya. Makanya dia itu kalau dipakainya itu ekstraoral, dia lebih baik gitu. Tergantung, ataukah bentuk sediaannya kapsul kah?
ataukah tablet kah? Nah itu silakan disesuaikan. Nah tahu dari mana sih dok obat ini tuh bentuk sedianya apa? Nah itu dia masalahnya. Semakin banyak membaca, semakin tahu gitu. Karena nggak semua obat itu punya semua sediaan gitu. Jadi cara tahunya ya mesti banyak-banyak baca, itu doang sih. Saya nggak ada jembatan kerjanya kalau misalkan yang itu gitu. Terus habis itu jenis kemasannya. Boleh tube, kalau misalkan kalau bentuknya salep gitu kan berarti tube kan. Kalau misalkan obat umur biasanya bentuknya flask gitu. Terus jumlah obatnya, ini penting banget jumlah obatnya. Kalau misalkan kamu kasih amoxicillin gitu ya, kamu mau kasih buat 7 hari. Sehari berapa kali? Oh iya, sama lupa. Amoxicillin tapi kan biasa sering minum kan? Biasanya sehari berapa kali? Berapa ya? Biasanya itu 3 kali kan? Aturan mainnya begitu. Detailnya nanti dipelajari di farmako, kenapa harus segitu gitu. Kalau 3 kali sehari kamu mau ngasih 7 hari, berarti kamu harus ngasih total obatnya berapa? 21. Oke, 7 kali 3, 21. Nanti kita lihat contohnya ya. Nah, berarti harus ditulis tuh nomornya kayak gini, jumlah obat misalkan amoxicillin kapsul gitu. Dosisnya berapa? 500 mg. Nomornya berapa? Nomor itu adalah jumlah yang akan kamu berikan ke pasiennya. Berarti tadi kalau kamu mau ngasihnya 7 hari ya berarti 7 kali 3. Kalau kamu mau ngasihnya 5 hari ya 5 kali 3, 15 gitu. Terus contoh lain lagi kalau di sini, chlorhexidine gluconate. 0,1% itu adalah kandungannya. Tahunya dari mana? Tahunya memang kandungannya seperti itu gitu. Jadi mesti sering-sering baca. Oh kalau misalkan yang ini kandungannya berapa? Oh kalau ini kandungannya. Oke. Terus itu anti apa? Ada yang ingat? Dia biasanya buat betul. Apa tadi kalau misalkan mau menjaga orang hygiene ya? Aktif, suportif atau simptomatik? Suportif. Biasa kita gunakan. Jadi mesti sering-sering baca nih. Oh yang termasuk antiseptik apa aja sih? Terus di badan resep apa lagi yang pakai obatnya? Obatnya itu mau disuruh dikulung dulu baru ditelan, mau disuruhnya kumur buang, berapa kali seharinya harus jelas gitu. Nanti kita lihat contohnya ya. Obat oles 3 kali sehari, ya tulisnya kayak gitu. Koloris ada yang tahu nggak apa? Apa dia pernah dengar? Siapa tahu dikasih dokternya obat terus ada tulisannya koloris gitu. Koloris itu artinya kumur buang. Kalau yang ini 3 itu artinya apa? Ada yang tahu nggak? Apa? Apa? Benar. Kali dalam 1 hari. SPRN Prorenata kepanjangannya. Yaitu biasanya jika diperlukan. Jadi misalkan kalau sakit aja dikasih. Istilahnya ada banyak banget gitu. Tapi nanti nggak apa-apa, pelan-pelan dicoba dibaca lagi. Ya, setelah kalian udah taruh bagian resepnya, di bawahnya itu harus ada garis penutupnya.
Garis penutup itu supaya resep kalian itu tidak disalahgunakan. Jadi kalau misalkan kalian habis itu parah, nanti itu orang, kalau misalkan orang itu punya niat jahat gitu, kan apotekernya nggak tahu gitu. Kalau jadi sebaiknya kamu kalau habis gituin obat ya langsung, kalau udah selesai 2 obat dalam 1 resep, berarti pakai 2 obat A bla 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 bla. Nah, obat kedua garis penutup tanda tangan lagi. Kebayang nggak kira-kira? Kayak gitu. Selanjutnya pasiennya. Kalau kamu lihat mungkin nggak akan sedetail ada nama pasien, umur, jenis kelamin, tanda tangan biasanya sih enggak jenis kelamin gitu. Tapi kalau baiknya kalau ada, tapi kalau nggak ada juga nggak masalah. Yang penting ada nama pasien sama umur dan jenis kelaminnya. Kurang lebih mirip sama yang tadi sebelumnya kita masuk symptomatic treatment itu apa aja. Tadi kan ada antibiotik gitu ya. Contoh-contoh lihat lagi. Oke, yang pertama akan kita bahas itu cover. Agent itu sebenarnya itu namanya udah covering. Berarti itu fungsinya itu adalah melindungi makanan dan lain-lain. Obat ini, salah satu obat ini adalah mukosa agar lebih terlindungi, dipakai sebagai symptomatic treatment. Fungsinya itu untuk melindungi. Apa aja sih dok yang masuk covering agent? Selanjutnya, ayo kita bahas itu. Ini yang paling sering beredar di mulut adalah Aloclair. Bentuk sediaannya itu ada macam-macam. Ada yang gel, ada yang oral rinse atau kumur, ada juga yang spray. Kapan aja dipakainya? Kalau misalkan yang dari 1 cm, terus cuma 1 gitu, itu lebih enak pakai kumur atau pakai gel? Tempatnya di bibir, gel. Kalau dia itu multiple, adanya di berbagai lokasi, mendingan pakai. Kasus yang tadi kita bahas, mendingan pakai kumur gitu. Kamu bisa pakai yang spray gitu untuk menjangkau bagian belakang. Dan itu tergantung dari bagaimana cara kita menilai lesinya tersebut, entah itu dari keparahan lesinya, lokasi lesinya, ukuran lesinya, dan juga jumlah lesinya tersebut gitu. Jadi harus disesuaikan sama kasusnya. Jadi nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah gitu. Tapi pasiennya tersebut gitu. Aloclair komposisinya apa aja? Lagi jadi silahkan dibaca sendiri-sendiri. Tapi dia itu komponen utama. Tapi dia punya komponen-komponen aja. Oh, gambarnya. Nah ini nih yang bentuknya gel. Jadi kalau di klinik terus kamu biasanya gini, oh dok ya, oh kamu tahu Aloclairnya mana? Nggak tahu dok, ibu bingung nggak? Obatnya kayak gimana?
habis itu kalau yang ini umur. Jadi pasiennya atlet perut, jangan. Nah ini buat yang spray, bentukannya seperti ini, gitu. Yang biasanya kita gunakan, misalkan kasusnya sariawan, kita punya namanya kerjanya bisa dibaca, tapi basically dia sangat bagus karena kebayang ya, sariawan berarti ada ulcerasi kan, makanya dia covering agentnya sangat full banget karena benar-benar menutupin lesinya. Jadi kalau kamu makan dan lain-lain itu terlindungi. Diharapkan penyembuhannya itu juga bisa lebih cepat karena tidak ada faktor yang mengganggu penyembuhan lesinya tersebut, gitu. Nah, apakah semua lesi itu bisa dipakaikan plester sariawan? Kalau tadi di banyak tempat, bisa nggak pakai plester sariawan? Ya bisa. Ya, kalau multiple agak susah karena nggak efektif buat pasiennya. Kalau misalkan 2 cm, nah kita harus tahu plester sariawan kalau saya 8 sampai 10 mili, which is kalau lebih dari itu nggak bisa. Plester sariawan itu bentuknya kayak gini, murni kayak plester gitu. Cara nempelinnya gimana? Ada saliva semakin erat gitu, jadi dia akan larut, jadi nggak ditempel terus dibuang. Kalau yang merek ini ya, jadi ditempel lama-lama dia akan larut kayak gitu. Harus ada saliva, dengan adanya saliva dia akan lebih menempel gitu cara kerja. Kebayang ya, bayangin anak kelas itu kadang bilangnya iya dok nanti 1 jam kemudian dilepas. Jadi kita harus benar-benar tahu setiap obat itu cara pakai. Oke. Nah, inilah dia contoh penulisan resepnya. Ini tadi udah tahu kan, pembukaan tadi ada apa aja isinya? Depan. Tanggal dibuat resep. Kalau penuh yang paling bawah, kelamin sama umur. Oke. Nah, yang paling kerjaan, beda pemakaian. Komponen utamanya apa? Sebagai anti inflamasi. Resepin aloset umur ya. Tulislah dalam kurung aloflex. Mouthwash kan kayak bentuknya kan. Terus FL itu apa tadi? Kepanjangannya? Nomor 1 berarti jumlah yang akan kamu berikan 1 botol. Ya, nomor 1. Nah ini makanya dalam kurung asam hyaluronat. Sigma 3. Jadi mili dalam 1 hari. Tambahin kalau aloklet umur buang ya, gitu. Jadi tulis seperti ini. Kalau kamu mau ngasihnya tube, persediaannya, cara kerjanya bagaimana? Jadi wow.
kandungan kontraindikasi dan lain-lainnya adalah cara pemakaiannya. Kapsulnya kita buka, jangan 150 ml airnya ya. Lalu obatnya buat apa? Gitu. Baru diumur, atau kalau mau dipakainya jadi cocol ya pak diinstruksikan. Jangan lupa diberikan keterangan jangan makan dan minum. Obatnya itu ada waktu buat dia itu bekerja dulu, gitu. Tetracycline itu biasanya tulis ya, berarti tetap bentuk sedianya itu kapsul. Jumlahnya kamu mau kasih berapa? Cara pakai obatnya, satu kapsul di umurnya 3 kali sehari, tidak boleh makan dan minum selama 20 menit. Kurang. Ada yang mau ditanya nggak kira-kira sampai sini? Dulu ya. Ini dan juga dosis yang disarankan. Oh ini harusnya udah bisa ya. Kamu mau ngasihnya 200. Bentuk sedianya apa? Berapa? 200 ml. Jumlah yang kamu berikan, kalau akhirnya berapa sehari? 35. Kalau kamu ngasihnya 7 hari? 35. Oke. Ditulis ya. PC itu apa? Ada yang tahu nggak? Oh, PCS. Ya, diminumnya sekali. Lima kali. Minum 1 tablet setelah makan, gitu. Dokter silakan ya. Ya 400 sampai 800. Berbagai macam obat-obatan yang bisa dipakai sebagai anti jamur. Kayak tadi kita tentukan, karena ini beda lagi. Kalau nanti macam-macam kan, saya gunakan di klinik. Ya, buat anti jamur. Misalnya itu kayak larutan tapi larutannya IU. Itu tuh apa sih sebenarnya? Itu adalah dosisnya 100.000 itu biasanya. Satu botol itu isinya 12. Pemakaian obatnya ada yang tahu? Belum sama kumur. Ya kayak diungsikan ke seluruh bagian tubuh. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Belum itu bagaimana ya? Gigi kebayang nggak dia dibelum kayak gitu? Kamu nggak dengerin saya sih. Dibelum gimana tadi? Dia pengen
cyanida lalu didistribusikan ke seluruh rongga perut ya. Kalau nistatin tadi digulung nistatin digulung telannya 4 kali sehari. Oke, coba kita lihat ya. Kalau ini satu botol itu isinya 12 mili. Kamu lihat cara pakai obatnya di sini 4 DD 1 mili. Digulung. Berarti sehari kamu akan habisin berapa mili? 4 Betul, 4 mili. Isinya cuma ada 12 mili. Berarti satu botol kamu bisa pakai berapa hari? 3 hari. Sedangkan nistatin itu pemakaiannya itu 2 minggu. Kurang lebih 10 hari lah, 10 sampai 12 hari. Tergantung kasus sih, biasanya ada yang 7 sampai 14 hari. Baiknya sih 14 hari ya, 2 minggu gitu. Oke, kita pakai 2 minggu lah ya. Kita pakai botol buat pasiennya. Kalau kamu kasih 1 botol dong ya nggak sembuh. Kurang lebih 4 botol. Bikin ukurannya lebih gede gitu ya. Ya, coba didiskusikan dengan perusahaan obatnya ya. Tapi kurang lebih gitu. Saya nggak tahu sih ada yang lebih dari 12 mili atau enggak. Cuma biasanya itu satu botolnya itu 12 mili gitu. Harus kamu berikan ke pasiennya. Kalau kamu kasihnya cuma 1 doang ya nggak kamu ke pasiennya. Tadi udah diajarin ya sama dokter Andrian kalau misalkan Candida albicans itu bagaimana retensinya ke mukosa dan lain-lain gitu. That's why dibutuhkan 14 hari baiknya supaya gitu. Ada bingung atau perlu diulang lagi? Balik ya. Beres ya, nistatin ya cara pakainya ya. Oke. Ada lagi nih anti jamur lagi yang biasanya dipakai. Itu adalah ada ini enggak lesi yang berkaitan dengan Candida kayak cheilitis annularis gitu ya. Ada kali, kamu lupa kali. Oke, coba nanti dilihat lagi. Tadi kan jamur itu ada berapa tipe? Merah ada yang putih gitu kan? Yang merahnya terbagi jadi 2, ada yang akut, ada yang kronis, benar nggak? Akutnya namanya apa? Kita mulai merah dulu nih, kan ada yang merah atau putih? Oke, kan? Nama lainnya yang akut, normal. Oke, nanti dilihat lagi Candida associated lesion kan ya. Salah satunya misalkan itu salah satu pengobatannya jika dia berkaitan sama jamur, yang mostly dia berkaitan sama jamur, kamu bisa kasih miconazole ini karena dia bentukannya itu topikal. Kan kalau nistatin kan dia bentukannya kumur kan. Kalau lesinya itu cuma di sudut mulut gitu, kamu bisa pakai yang nistatin tadi nggak? Tapi belum telan kan? Oke. Ya bisa sih, ini maksud kamu gimana? Kalau ada yang lebih efektif dan efisien, kenapa enggak? Itu lesinya ada di sudut mulut yang cuma satu lesi doang gitu ya. Kamu bisa pakai yang gel untuk memudahkan pasien. Kamu kebayang pasien itu kalau lesinya kecil, pasien itu biasanya sangat males minum obat. Kamu antibiotik disuruh habisin 7 hari, dihabisin nggak? Kalian mahasiswa kedokteran yang tahu kalau banti efek sampingnya adalah resistensi gitu kan. Apalagi orang awam. Kalau kamu kasih lesinya cuma teh di sudut mulut, kamu kasih di kulum telan, dipakainya itu males gitu kan. Jadi itulah yang harus kita pasien karena kooperatifan pasien yang berhasil atau tidak berhasil sama kasusnya, oke?
konsentrasi 2%. Makanya biasanya kalau anti jamur-jamuran biasanya 4 kali sehari. Oke. Ditulis atau boleh obat oles mulut 4 kali sehari. Ini boleh dibaca lagi. Kalau fluconazole itu basicnya nanti kalian bisa lihat obat itu tuh ada klasifikasinya mulai dari yang ringan hingga tinggi gitu. Dan pemakaiannya berbeda-beda. Kalau fluconazole gitu. Oke, jadi ini sejujurnya kalau farmako itu nggak bisa gimana-gimana karena harus hafalan gitu. Mau nggak mau. Gak apa-apa. Semakin sering lihat, semakin familiar. Oke. Selanjutnya ada antibakteri. Salah satunya itu adalah namanya, teoretikalinya boleh kalian baca sendiri-sendiri bagaimana mekanisme kerjanya, pemakaiannya bagaimana. Jadi kalau tadi miconazole itu ada anti jamurnya, kalau itu bentukannya krim. Coba ya, berarti dioles di mulut, oke? Sama ya, kayak miconazole ya. Berarti kalau fusidik ini masuknya ke perawatan. Ya, ya. Oke ya. Ingat ya, kalau apa? Simptomatik. Saya tapi nggak dengar suara dari yang sebelah kanan. Kalau alokler kandungan utamanya apa? Namanya sebagai anti-inflamasi. Biasa digunakan sebagai perawatan simptomatik biasanya. Oke. Sekarang kita masuk ke perawatan heksidin di glukonat. Ya. Jadi biasanya dia itu untuk menjaga oral hygiene gitu, karena dia anti plak, bagus banget untuk menjaga kebersihan. Chlorhexidin ini ada yang glukonat, ada yang diglukonat. Oke. Pakainya yang mana? Sesuaikan sama ekonomi pasiennya. Jangan lupa juga ekonomi pasien penting. Kalau tapi serius beneran. Contohnya kalau kayak gini ya, chlorhexidin diglukonat itu merek dagangnya paling banyak itu adalah Periokin. Harganya lumayan mahal, kayak 150-an. Sedangkan chlorhexidin yang glukonat atau yang Minosec tadi harganya bisa lebih murah, kayak 40 ribuan. Kebayang ya kalau pasiennya itu ekonominya rendah, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan pasien itu harus menanggung sendiri, silakan sesuaikan sama kondisi pasiennya. Jangan sampai kamu tawarinnya yang Periokin gitu yang harganya mahal, padahal pasien itu nggak punya ekonominya rendah gitu. Yang ada nggak dibeli sama pasiennya gitu. Jadi sesuaikan lagi. Lebih bagus yang mana? Ya sebenarnya mah yang lebih bagus yang di glukonat sih. Soalnya kalau glukonat itu kalau dipakainya itu terlalu panjang, ada diskolorisasi, warnaan. Ya tapi silakan disesuaikan. Yang penting kita instruksi ke pasiennya. Oh kamu konsumsinya seminggu aja. Kita lihat apakah oral hygiene berubah. Kalau udah ya udah. Tinggal di maintain pakai sikat gigi gitu. Jadi disesuaikan sama kondisi pasiennya. Efek sampingnya silakan baca. Periokin itu bentuknya kayak gini.
umur, ada yang bentukannya itu pasta gigi, itu juga ada. Gitu. Nah ini yang ditunggu adalah penulisan resepnya. Kalau chlorhexidin ya udah silakan ditulis nih. Kalau bentukannya tube berarti jumlahnya berapa? 1. Cara pemakaiannya beres ya. Selanjutnya kortikosteroid ini dia itu punya klasifikasi yang tinggi. Nggak boleh nih kayak saya mah nggak mau yang poten aja langsung beres. Tapi yang ditimbulkan utama tuh ada 2, antiinflamasi dan anti radang kan. Tapi dia itu kan udah satu kesatuan. Mau pakai steroidnya itu antiinflamasinya aja. Karena dia udah satu kesatuan gitu. Jadi yang harus dipikirkan adalah itu. Oke. Kalau kan kita bisa 5 jam. Yang biasanya kita gunain jenisnya, kalau medium itu apa aja jenisnya udah ada di sini. Nah ini side effects-nya lesi apa aja. Sebentar ya. Kalau kalian tentang sariawannya, tapi pernah kena digigit gitu ya? Oke. Bener sih, tapi akhirnya Gus, emang gak ada yang soalnya sabar. Ada nggak staff yang pernah pakai obat? Oke, boleh. Oke, bisa sih. Oke, kalau gitu gini lah, anggap dokter di sariawan sama ya. Sampai kayak aduh aktivitas oli sehari-hari. Berobatlah dia ke dokter Sena galau nih, ya udah saya mau kasih perawatan simptomatik untuk mengurangi keluhannya gitu kan. Pilihan yang Sena berikan maksudnya mau pakai apa? Misalkan kamu bisa pakai asam hyaluronat tadi, dia kan punya kandungan antiinflamasi kan. Atau Sena mau pakai plaster sariawan, boleh juga, covering agent-nya tinggi. Atau Sena mau pakai steroid, which is dia antiinflamasi tinggi gitu. Bisa banget. Nah tapi si poli ini sebenarnya sariawannya itu kecil, cuma 2 mili karena dia kepentok. Nggak tahu kepentok apa. Kalau kamu pakai steroid, kamu tuh kayak aja, apa nih? Ya di ini pites gitu, dipites gitu. Tapi kalau kamu dibom, which is efeknya itu banyak banget. Kayak kamu harus mempertimbangkan efek samping. Gitu. Jadi buat apa pakaian itu kalau asam hyaluronat aja sudah cukup untuk mengurangi rasa sakit si olinya tersebut. Gitu. Ya. Semoga bisa dimengerti ya. Tapi nanti boleh dibaca-baca lagi. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita ke penulisan resepnya ya. Nah, ini adalah salah satu sering banget saya jamin 2 juta %. Ada yang Ken Alo pernah dengar nggak? Pernah, benar. Iya kan, sering banget kan.
Nah itu buat sariawan. Padahal sebenarnya sariawan itu nggak mesti pakai steroid gitu. Tergantung dari keparahan si sariawannya tersebut. Gitu. Tapi orang-orang biasanya tahunya seperti itu. Ya anyway si Ken Arok ini kandungannya 0,1%. In Orabase biasanya bentuknya itu tube. Jadi jadi tahu ya triamcinolone acetonin itu tipe obat apa? Termasuk obat apa? Kortikosteroid. Acetonin itu sebagai salah satu kortikosteroid. Gitu kurang lebih. Jadi sebenarnya itu apa ya? Obat apa? Ini teh sediaannya apa? Ini teh cara pakainya bagaimana? Ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira kalau disampaikan? PC itu kok bisa selama? PC setelah makan. Oh, sebelum makan. Lagi apa ya? Coba di-googling deh. Sejujurnya saya juga agak lupa. Poskoena. POSC CO Coena. Khusus perlu diketahui kalau usus kognitivis itu juga nggak terlalu hafal, benar. Hafalnya kayak oh ini buat ini. Kamu harus hafal. Kamu harus hafal. Biasanya kalau yang digunakan di penyakit mulut nggak banyak istilah yang digunakannya. Kalaupun kamu lupa ininya singkatannya apa, kamu tulis aja yang penting kumur juga. Setelah makan itu juga nggak apa-apa, nggak mesti pakai istilah kedokterannya. Yang penting kamu jabarkan aja, itu aja. Yang aku ya udah harus tahu ya. Jadi tadi termasuk Kalau gimana? dikumur. Coba kali tahun dulu ya, coba doang, kalau nggak bisa ya udah. Yang tadi dulu. Apa sih? Kalau miconazole obat apa? Kalau
Kalau resep itu harus rajin, Pak. Nggak perlu dikasih tugas. Ini udah sering banget diulangnya, saya udah nggak tahu deh kalau itu salah. Lu ngaku siapa yang jawab simptomatik jujur, mana siapa? Sahat yang bahas ini. Kalau simptomatik, contohnya apa? Kalau stabil itu obat apa lagi? Obat jamur. Ya, anti jamur. Kalau anti-antian berarti nih gini ya. Yang selanjutnya. Itu karena Ini yang Karena ini yang itunya di X dulu. Oke, coba diperhatikan. Povidone termasuk salah satu obat dari cuma satu. Oke, povidone mereknya apa? Kalau povidone mereknya itu beta. Kalau yang itu yang tadi chlorhexidine gluconat. Ya, jangan salah ya. Saya tadi bagi salah. Mana Sabina coba halo. Cakep. Apa kandungan utama obat? Ayo, ada informasi. Hyaluronat. Jadi selain aloe vera yang punya kandungan asam hyaluronat itu ada Genji gel. Belum baca detail berarti ya, baru yang mesti dibaca. Kalau petroleum jelly ini kan ada yang warna hijau nih, banyak yang pilih nih. Ada yang tahu nggak? Ini biasanya kalau cewek-cewek tahu sih. Langsung pilih biasanya buat pelembab. Kalau chlorhydrium. Oke, jadi nanti boleh dicari ya. Jadi ada salah satu merek dagang namanya Oxyfresh, pasti pernah dengar. Jadi biasanya bisa digunakan untuk perawatan supporti. Kalau kortikosteroid apa ya? Apa ya? Sampah ingat nggak sampah? Kortikosteroid. Oke, nama isinya iya benar. Reaksi asetonat.
beneran nggak boleh ada yang salah. Kalau nggak saya ngambek. Itu pakainya kulum dan telat 4 kali sehari selama 2 minggu. Manakah obat yang tidak termasuk dalam prinsip perawatan kaus sakit? Coba diingat-ingat lagi, yang tidak termasuk ya. Kalau antiklopir obat apa tadi? Anti apa dia? Kalau antiklopir tetrasiklin bisa inflamasi, bisa aktif bakteri. Fluconazole? Kalau clotrimazole gluconate tadi masuknya ke perawatan. Triamcinolone acetone termasuk. Jadulnya apa? Oke, coba diperhatikan. Ini yang benar. Maksudnya yang salahnya bagian mananya? Harus di coba lihat nomor 35 F 3 GD 1 PC. Coba G apa G kira-kira? Ini kamu menurut kamu benar atau salah? Benar. Saya ngomong benar. Salah tapi ini salah. Ini dong, harusnya 5 kali sehari masih. Iya. Tadi kalau 800 mili kira-kira penyakit apa? Salah. Sungkan mana sungkan? Sungkan mana sungkan? Sungkan salah atau benar? Hah? Benar salah. Ini salah. Ada yang kurang. Kira-kira apa yang kurang? Ini ceritanya ada sigma S. Konsentrasi harusnya ada bentuk sediaan bukan? Nah, kalau triamcinolone tadi bentuk sediaannya apa? Hanya
tube. Ya. Oke, terakhir. Ini beneran lah. Coba diperhatiin baik-baik. Kira-kira badan resep itu ya, pemakaiannya bagaimana? Ah iya betul, ini udah lengkap ya, nama obatnya ada, jumlahnya ada, cara pakainya tepat, jadi bisa.